Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif, NIM 055. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang sosiologi histori masyarakat Islam di Indonesia. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu masuknya Islam di Indonesia. Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara atau Indonesia berada dalam pengaruh agama Hindu-Buddha. Pengaruh-pengaruh tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, pengaruh Islam lebih kuat daripada pengaruh agama Hindu-Buddha. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 Masehi, yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang masuknya Islam di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Arab, yang mana misi utama para pedagang Arab pada saat itu adalah berdagang. Selain itu juga beliau membawa misi untuk dakwah atau menyebarkan agama Islam. Bahkan dakwah menjadi motivasi pendorong utama untuk para pedagang Arab datang ke Indonesia. Orang-orang yang datang ke Indonesia pada saat itu masih keturunan Nabi Muhammad SAW, yang mana di depan namanya memiliki gelar Sayyid atau Syarif. Yang kedua, teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Gujarat. Menurut teori ini, orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i itu telah lama bermukim di Gujarat. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukan orang Arab, akan tapi orang-orang Gujarat yang telah masuk ke Islam. Selanjutnya, poin ketiga, teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Persia, yang mana terdapat persamaan adat istiadat dan budaya antara bangsa Persia dan bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura. Yang keempat, teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu dibawa oleh bangsa Cina, yang mana pada saat itu para pedagang Cina telah memiliki hubungan baik dengan bangsa Indonesia. Sebagai pembuktian dari teori Cina ini bahwa Raja Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Dalam penyebaran Islam di Nusantara terdapat kesimpulan beberapa strategi yang dilakukan, sehingga Islam lebih mudah diterima dibandingkan dengan agama lain. Penyebaran Islam yang dilakukan tersebut lewat jalan damai dan tanpa paksaan. Di antara strategi penyebaran Islam tersebut adalah yang pertama, melalui jalur perdagangan. Para penyiar agama Islam menyebarkan ajarannya melalui perdagangan dengan melakukan interaksi dari negeri seperti Persia, Arab, anak benua India, Melayu, dan Cina yang berlangsung lama, membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan pada akhirnya membentuk masyarakat Muslim. Yang kedua, melalui jalur dakwah. Melalui jalur dakwah bilhal yang dilakukan oleh para mubaligh yang merangkap tugas menjadi pedagang. Proses dakwah tersebut pada mulanya dilakukan secara individual. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam dengan memperhatikan kebersihan
dan dalam pergaulan mereka menampakkan sikap sederhana. Yang ketiga, melalui jalur perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang muslim mubalek dengan anak bangsawan Indonesia atau Nusantara. Berawal dari kecakapan ilmu pengetahuan dan pengobatan yang didapati dari tontonan hadis Nabi Muhammad SAW, ada di antara kaum muslim yang berani memenuhi sayembara yang diadakan oleh raja dengan janji bahwa barang siapa yang dapat mengobati putrinya apabila perempuan akan dijadikan saudara, sedangkan apabila laki-laki akan dijadikan menantu. Dari perkawinan dengan putri raja lah Islam menjadi lebih kuat dan berwibawa. Keempat, melalui jalur pendidikan. Setelah kedudukan para pedagang mantap, mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar seperti Gresik. Pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Pusat-pusat pendidikan dan dakwah Islam di Kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi pelajar-pelajar dan mengirim mubalek lokal. Di antaranya mengirim Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. Selanjutnya kelima, melalui jalur kultural. Awal mulanya kegiatan Islamisasi selalu menghadapi benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi Hindu-Buddha. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, kemudian digantikan oleh kerajaan Islam. Di Jawa, Islam menyesuaikan dengan budaya lokal, sedang di Sumatera adat menyesuaikan dengan Islam. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, sejarah perkembangan sosial agama di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran ulama, serta yang paling utama yaitu respon yang baik dari masyarakat terhadap masuknya Islam di Indonesia. Dalam hal ini terjadi perubahan dalam diri masyarakat Indonesia, sehingga Islam dapat berkembang sampai sekarang. Oleh sebab itu, masyarakat mengalami perubahan-perubahan dari segi sosial. Perubahan sosial budaya dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat disebut juga evolusi. Terjadi karena usaha-usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan cepat disebut juga revolusi, yaitu perubahan unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Revolusi adalah bentuk perubahan sosial. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Sebaliknya, perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa perubahan langsung kepada masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh sekelompok orang yang diberi kepercayaan masyarakat untuk memimpin suatu lembaga untuk melakukan perubahan pada masyarakat. Sedangkan perubahan yang tidak diketahui adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Terjadinya perubahan di Indonesia tidak terlepas dari peran para ulama, tokoh agama beserta masyarakat itu sendiri, sehingga ajaran Islam berkembang sampai sekarang. Menurut Surjono Soekanto, peranan atau role merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia melakukan peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Dan hal itu sekaligus bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat kepadanya. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.